Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai konsep dasar dari rangkaian listrik. Jadi yang pertama ini mengenai arus. Arus atau dilambangkan dengan I merupakan hasil dari perubahan muatan yang diturunkan atau didiferensialkan atau perubahan muatan terhadap waktu. Mana arus ini diteliti oleh Andre Marie Ampere. Beliau membagi arus menjadi arus searah dan arus bolak-balik. 1 ampere sebanding dengan 1 coulomb per second. Atau muatan dari ini bisa diturunkan kembali. Kalau kita ingin mencari muatan, maka kita gunakan integral I dt. Nanti bisa ditambahkan dengan muatan pada kondisi sebelum kita integralkan. Oke, tentukanlah kuat arus yang melewati sebuah elemen. Nah, jadi kalau di sini cukup menurunkan dari persamaan ini. Jadi persamaan ini turunkan menghasilkan nanti nilai sebesar 3 miliampere. Nah, kalau nanti di sini milicoulomb, ketika diturunkan menjadi arus. Jadi kalau ini muatan, kita turunkan ya, diferensial dari dq per dt, ini akan menjadi sebuah arus. Maka satuan ini tidak lagi dalam milicoulomb, tapi akan menghasilkan nanti dalam miliampere. Begitu juga untuk persamaan ini, Anda cukup menurunkan dari persamaan itu menjadi seperti ini. Jadi 8t kuadrat tambah 4t kurang 2 kalau diturunkan menjadi 16t tambah 4. Kalau di sini coulomb, maka di sini menjadi ampere. Baik, selanjutnya untuk mencari muatan. Muatan itu bisa dicari dengan persamaan Q sama dengan integral dari I dt. Jadi kalau kita suruh mencari berapa muatan pada saat 3 ampere jika kondisi awalnya memiliki nilai 1 coulomb, berarti nanti integral dari I dt ya, I dt ditambahkan dengan muatan sebelum atau muatan pada saat di sini 0 Q 0. Berarti kalau ini nanti 3 ampere, berarti integral dari 3 dt tambah muatan pada saat 0 sebesar 1 coulomb. Maka nanti ini kalau integralkan 3t tambah 1. Kalau di sini coulomb ya. Kemudian ini ampere, jadi ampere ini nanti kita jadikan di coulomb, ini di coulomb sehingga ini hasilnya coulomb. Nah, begitu juga untuk soal nomor B. Baik, jika menggunakan grafik ini terlebih dahulu kita coba mencari persamaan grafik. Kalau ini misalkan titik awal ini 0,0 ya, jadi 0,0 ini titik di sini, kita menganggap garis ini adalah grafik 1. Ini grafik yang kedua, ini grafik yang ketiga. Ini kalau kita mencari grafik 1, ini titik ini memiliki koordinat 2 dan 80. Nah, jadi ini X1, Y1, X2, Y2. Oke. Jadi kalau nanti kita gambarkan sini, titik pertamanya 0,0 ya, di garis 1 ya, titik yang kedua ini 2,80, sehingga nanti kalau kita menuliskan dengan menggunakan persamaan garis, dua titik diketahui, gunakan persamaan X kurang X1 dibagi
X2 dikurang X1 sama dengan Y kurang Y1 dibagi dengan Y2 kurang Y1. Oke, jadi X dikurang X1 nya ini 0 per X2 nya di sini 2 ya. 2 dikurang X1 nya 0 sama dengan Y dikurang Y1 0 dibagi dengan Y2 nya 80 dikurang dengan 0, sehingga menghasilkan nilai nanti X per 2 sama dengan Y per 80. Jadi ini dan ini bisa disederhanakan, bagi 2 1 sini menjadi 40, kita kali silang berarti Y sama dengan 40X. Nah, kemudian kita ganti X ini berada dalam fungsi waktu, berarti di sini 40T. Y ini berada di sini, berarti fungsi dari muatan. Nah, di sini memiliki satuan muatan ini mili coulomb, berarti ini dalam mili coulomb. Baru nanti kita turunkan arus sama dengan perubahan dari muatan terhadap waktu atau diferensial muatan terhadap waktu. Jadi turunan dari 40T itu adalah 40. Nah, satuannya di sini mili coulomb berubah menjadi mili ampere. Jadi ini fungsi waktu dia sama dengan 40 mili ampere. Sehingga nanti kalau disuruh tanya 1 milisekund ya, karena tidak ada waktu T, berarti nilainya tetap sebesar 40 mili ampere. Nah, pada saat garis yang kedua di sini tidak ada terjadi perubahan muatan. Jadi kalau di sini nanti kita bisa lihat tidak ada muatan yang mengalir di titik ataupun di grafik yang kedua. Jadi ini muatannya sebesar, jadi pada saat yang kedua, yang grafik yang kedua ini, yang grafik yang kedua, jadi di sini muatannya ini akan sama dengan sebesar 80 ampere, jadi 80 mili coulomb. Jadi di sini akan sebesar 80 mili coulomb, sehingga kalau nanti diturunkan di Q per dt itu akan menghasilkan 0 ampere. Sehingga bisa dikatakan ketika dia muatannya tidak memiliki perubahan, maka akan menghasilkan arus 0 mili ampere. Nah, di sini mili coulomb menjadi mili ampere. Sementara dari titik sini kemari, Anda bisa mencarinya dengan metode yang sama. Ya, dengan metode sama, artinya di sini cukup mencari dulu nilai dari titik di sini. Jadi di sini koordinatnya ini 8,80. Kemudian di sini 12,0. Jadi X1-nya ini, Y1 ini, X2 ini, Y2 ini. Jadi kita gunakan persamaan seperti ini sehingga nanti dapat nilai. Kemudian Anda turunkan terhadap fungsi waktunya, menghasilkan nilai minus. Sehingga bisa kita pahami kalau dia memiliki perubahan muatan dari 0 atau dari rendah ke tinggi akan menghasilkan arus positif. Jadi di sini arusnya positif. Jika tidak memiliki perubahan arus akan menghasilkan arusnya 0. Jika tidak memiliki perubahan muatan arusnya 0. Jika memiliki perubahan muatan dari tinggi ke rendah seperti grafik ini akan menghasilkan arus negatif. Baik, pada soal berikut kita disuruh mencari grafik arus antara interval 0 sampai 2. Jadi ini kita cari dulu persamaan grafiknya 0,0. Nanti di sini Anda gunakan persamaan grafik titik koordinat di sini 2,50.
Nah, gunakan persamaan garis lurus, kemudian turunkan, akan mendapatkan nilai 25 ampere. Sehingga antara 0 sampai 2 dia akan menghasilkan arus 25 ampere tetap ya. Jadi perubahan arusnya ini linear, sehingga arusnya tetap. Jadi sepanjang 0, atau antara 0 sampai 2 akan menghasilkan nilai positif. Sebaliknya ini turun kemari, kalau turun pasti arusnya minus. Nah ini titik ini 6, minus 50. Nah Anda gunakan persamaan garis yang tadi, setelah dapat baru nanti diturunkan. Jadi interval antara 2 sampai 6 ini menghasilkan arus minus 25 ampere. Jadi dari sini kemari menghasilkan minus 2. Kemudian dari sini kemari naik dia, maka akan menghasilkan arus yang positif. Ini titik ini ke titik sini, berarti sini 8,0. Nanti gunakan persamaan untuk garis yang ketiga. Nah, ini garis yang kedua. Ini garis yang pertama. Anda bisa cari satu-satu terlebih dahulu, kemudian diturunkan dengan menggunakan persamaan ini di Q per titik, maka muncullah nanti nilai. Jadi interval dari 0 sampai 2 seperti ini. Kalau kita bikin atau gambar grafik arusnya seperti ini. Ini gambar muatannya seperti ini, gambar grafik arusnya. Oke. Jika arus mengalir melalui ke dalam sebuah elemen, dinyatakan dengan persamaan seperti ini, kita disuruh mencari atau menggambarkan grafik muatannya ke dalam muatan yang disimpan ke dalam elemen tersebut di antara 0 hingga 8 detik. Terlebih dahulu kalau kita mengacu ke rumus, muatan adalah sama dengan integral I dt ditambah dengan muatan pada saat, kalau dia mulai dari 0 berarti Q 0. Nah, kalau di sini kita asumsi ya, asumsi muatan 0 itu sebesar 0. Anggap bahwa elemen tersebut belum memiliki atau belum menyimpan muatan, sehingga ini bisa kita gunakan integral dari T ampere dt ditambah dengan 0, sehingga menghasilkan nilai sebesar setengah T kuadrat. Jadi interval dari 0 sampai dengan 2 second, ini nilai dia muatannya ini sebesar setengah T kuadrat. Ya, jadi setengah T kuadrat. Selanjutnya untuk dari 2 sampai 4. Jadi kalau T-nya ini mulai dari 4 hingga dari 2, muatannya dari 2 hingga waktu 4 second. Jadi dari 2 hingga 4 second. Berarti nanti Q sama dengan integral I dt ya, dt ditambah muatan pada saat 4 detik. Nah, kalau 4 detik 2 detik, maaf ini salah nih. Ini pada saat dia 2 detik. Jadi batasan kita mulai dari 2. Nah, kalau 2 tadi kita berarti menggunakan persamaan ini. Berarti Q pada saat dia 2 sama dengan setengah 2 kuadrat. Atau bisa kita dapatkan 4 dibagi 2, 2. Jadi ini persamaan yang interval 0, dari 0 sampai 2.
pada saat dia 2 memiliki nilai 2. Berarti nanti ini Q sama dengan integral 8 dt ditambahkan dengan 2. Jadi ini menghasilkan 8T tambah 2. Oke, jadi ini fungsi pada saat T muatan T sama dengan 8T tambah 2. Nah, ini ketika dia pada saat waktu interval di sini. Kemudian bagaimana kalau pada saat dari 4 hingga menuju 5. Jadi waktunya T-nya sebesar 4 menuju 5, maka muatan ini sama dengan integral I dt tambah muatan pada saat dia mulai, pada saat 4 second. Jadi kalau pada saat 4 second berarti mulainya di sini, ini 4 nih. Berarti kalau ini kita masukkan 4, Q4 sama dengan berarti 8 dikali 4 ditambah 2. Jadi sekitar 34. Satuannya di sini nanti kolom ya. Berarti integral I sebesar minus 2 min 2 dt ditambah dengan nilai dari sini 34 ya. 34 berarti min 2t tambah dengan 34. Jadi fungsi QT ini sebesar min 2t tambah 34. Ini dalam satuan kolom. Jadi setelah ini kita mencari interval pada saat, nah jadi ini kita jadikan fungsi ketika dia dari waktu 4 sampai 5. Oke, sekarang antara 5 sampai dengan 8 second. Berarti kita fungsikan nanti QT itu sama dengan integral I dt tambah muatan pada saat dia 5 detik. Oke, berarti integralnya di sini I integral 0 dt tambah muatan pada saat 5 detik. Berarti kalau 5 detik masih berada di posisi sini. Di sini C5, berarti ini kita ganti dengan nilai ya, persamaan ini kita masukkan nilai T-nya 5, berarti min 2 dikalikan dengan 5 tambah 34 sehingga menghasilkan min 10 tambah 34 atau sekitar 24 kolom. Oke, dari sini sudah bisa kita gambarkan nanti. Kalau kita gambar, katakanlah ini gambar grafik dia. Ini fungsi waktu, ini fungsi muatan dia. Jadi kalau nanti kita berbicara dari waktu 0 sampai 2, 0 di sini sampai 2 di sini, katakan 2 di sini, maka muatannya kita lihat di sini setengah T ya, setengah T kuadrat. Jadi kalau T-nya 2, muatannya nanti dapat 2 ya. Jadi kalau T-nya 2, muatannya nanti dapat 2. Jadi kalau kita masukkan Q-nya 2, berarti di sini 2. Kemudian dari 2 sampai 4. Nah, jadi ini kalau kita gambar kurang grafiknya begini, 2 sampai 4. 2 sampai 4 menghasilkan persamaan ini 8T tambah 2. Jadi kalau nanti kita masukkan nilai T-nya ini di titik, nah, katakanlah dari sini 1 boleh,
Tapi kalau kita memasukkan nilai akhir ini 4 ke T ini menghasilkan nilai sebesar 34. Jadi ini nanti kalau di sini tadi 2, 34 yang di sini, katakanlah 34 di sini, maka nanti gambar grafiknya lebih kurang begini ya, lebih kurang begini. Nah, terus dari 4 sampai 5, 4 ke 5 sini 5, menghasilkan nilai atau persamaannya ini, jadi 4 sampai 5 itu di sini. Di 4 sampai 5 ya, 4 sampai 5 ini gambar persamaan muatannya ini. Jadi kalau kita nanti masukkan di sini nilainya 4,2, 4,3, 4 sampai dengan 5, kita plot di sini satu-satu bisa. Namun kalau mau dibuat langsung di posisi akhir, katakanlah ini 5, kita masukkan nilainya 5 di sini ya, T-nya 5, 2 kali 5 menghasilkan 24. Jadi tadi di sini 34, 24, katakanlah di sini 15, 6. Katakanlah di sini turun jadi 24. Sehingga fungsi grafiknya nanti di sini seperti ini. Di sini. Sementara dari posisi 5 sampai 8 menghasilkan nilai seperti ini ya. Oke, Q5. Jadi di sini nanti Q5 ini Q pada saat T5, Q sama dengan T5. Jadi kalau ini adalah Q pada saat T-nya 5, menghasilkan nilai seperti ini. Nih. Artinya nilai di sini 24 juga ya. Artinya dari 5 sampai ke 8 akan tetap menghasilkan nilai sebesar 24. Jadi gambar grafiknya lebih kurang seperti ini. Naik ke atas, turun, dan stabil. Jadi persamaan arusnya ini, kemudian gambar bentuk muatannya, grafik muatannya ini. Jadi kalau nanti dibuat dalam persamaan ini, grafik ini arti ini ya. Jadi grafik yang satu ini itu adalah setengah T kuadrat, itu interval dia antara 0 sampai 2. Jadi T itu 0 sampai 2. Kemudian dari 2 ke 4 ya, 2 ke 4 itu persamaan dia menjadi 8T 8T ditambah dengan 2. Nah, ini antara 2 sampai dengan 4. Nah, ini T-nya ini. Jadi nanti Anda bisa selesaikan juga ini ya. Kalau diminta menggambar persamaannya yang seperti ini. Jadi ini antara 2 sampai dengan 4. Nah, selanjutnya kalau yang di sini sama juga, berarti fungsinya menjadi ini ya, 4 ke 5 ini dia. Sementara dari 5 ke 8 tetap stabil, berarti 5 ke 8 ini nanti Anda cukup menulis 24. Ini lebih besar atau 5 ke 8 ya, di antara 5 ke 8. Baik. Untuk melambangkan arus, jika arusnya ke kanan misalkan, itu misalkan ditulis sebesar 5 ampere, maka arus apabila melawan arah ini kita tulis minus 5 ampere. Tanda minus menunjukkan bahwa dia berlawanan arah dengan arus ini. Dan ini mungkin nanti kalau kita melihat dari posisi sebuah rangkaian, katakanlah seperti ini. Jadi kalau nanti arah arusnya masuk ke dalam satu titik, keluar dari dengan titik ini, kita bisa
ngambil suatu permisalan. Kalau ini kita misalkan adalah minus 2 ampere, maka ini kita bisa tulis 2 ampere. Jadi ini menunjukkan arah yang berlawanan. Kemudian tegangan itu dinyatakan perubahan dari dW per dq. Jadi di sini nanti bisa kita cari berapa besar tegangan suatu titik. Kalau tekanlah seperti ini, tegangan dari A ke B di sini ya, dengan tegangan ini min ke B. Jadi ini memiliki polaritas yang berbeda. Jadi kalau kita mengukur seperti pada di sini, kalau pengukuran di sini dari A ke B, A ini memiliki potensial yang lebih tinggi, ini lebih rendah. Ya, ini positif. Sementara ini terbalik karena ini memiliki potensial yang rendah. Jadi ini nanti PAB berlawanan dengan min PBA. Nanti kita bahas di materi yang berhubungan dengan sumber tegangan. Sementara 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb atau 1 newton per meter. 1 newton meter per coulomb. Jadi potensial ini adalah perbandingan antara satu titik dengan titik lain. Jadi VAB potensial A dibandingkan terhadap potensial B. Oke, kemudian daya. Daya adalah hasil bagi dari dW per dt seperti ini. Dan daya ini bisa dicari dengan menggunakan rumus V kali I. Nah, sama seperti ini juga. Ya, jadi daya plus ini berarti daya yang minus. Ini daya yang diserap, ini daya yang dikeluarkan ya. Jadi daya masuk, ini daya yang keluar. Jadi kalau kita menerima daya itu menghasilkan nilai daya yang positif, tapi kalau mengeluarkan daya itu negatif. Kemudian energi sama juga, ini hasil dari integral antara perkalian V dengan dt. Jadi usaha adalah integral dari daya terhadap perkaliannya dengan perubahan waktu. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja diukur dengan satuan joule, di mana 1 watt hour sebanding dengan 3600 joule. Untuk pembahasan mengenai rangkaian lebih lanjut nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.